Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia yang baru saja menyelesaikan pertandingan ketiga di Piala AFF tahun ini dengan berhasil menahan tim nasional Vietnam dengan skor 0-0. Berarti untuk sementara tim nasional Indonesia masih berada di peringkat nomor 1 di grup B, diikuti tim nasional Vietnam dan di bawahnya ada tim nasional Malaysia, dan berarti juga tim nasional Indonesia menjadi tim pertama yang berhasil menggagalkan tim nasional Vietnam mencetak gol di Piala AFF tahun ini. Luar biasa kan teman-teman? Memang secara permainan kita tidak melihat para pemain itu berani bermain menyerang. Ya karena kebutuhan 1 poin tersebut teman-teman. Kebutuhan untuk lolos dari grup B ini yang berkali-kali saya tegaskan adalah grup neraka. Sebelumnya saya ada membuat konten preview dari pertandingan ini kan teman-teman. Dan saya memang tidak yakin bahwa tim nasional Indonesia bisa menahan tim nasional Vietnam atau akan bisa mengimbangi permainan dari para pemain tim nasional Vietnam. Ya karena jelas para pemain di tim nasional Vietnam itu sudah bermain secara bersamaan untuk waktu yang cukup lama. Bahkan begitu banyak pemain yang berasal dari tim nasional Vietnam yang turun di SEA Games lalu pada tahun 2019 yang berhasil menjadi juara dengan mengalahkan tim nasional Indonesia di final. Tapi saya juga menegaskan bahwa yang penting adalah taktik yang dipilih oleh Shin Tae-yong. Dan saya memang memilih dan berharap bahwa Coach Shin Tae-yong akan memilih strategi bertahan dan hanya mengandalkan counter sesekali saja, jika diperlukan saja. Ya karena kebutuhan kita untuk mencegah tim nasional Vietnam itu mencetak gol. Kalau tim nasional Vietnam bisa mencetak gol apalagi di menit-menit awal, itu akan memberikan peluang bagi para pemain mereka untuk mengatur tempo. Itu yang biasa dilakukan oleh para pemain dari timnas Vietnam. Maka itu terlihat jelas bahwa taktik yang dipilih oleh Coach Shin Tae-yong itu adalah bertahan total dan jika perlu jangan melakukan serangan atau jangan mencoba untuk melakukan pergerakan menuju ke pertahanan dari tim nasional Vietnam. Lebih banyak mengandalkan passing-passing jauh. Memang sih dari segi passing para pemain kita itu masih belum bisa memberikan passing-passing yang akurat. Bahkan ball control pun beberapa kali saya perhatikan para pemain itu tidak bisa melakukan dengan baik. Ya saya pikir juga ada ketegangan di antara para pemain karena ini adalah pertandingan yang penting. Pertandingan yang memang tim nasional Indonesia berjuang habis-habisan agar bisa mendapatkan minimal 1 poin. Karena targetnya untuk sementara ini adalah untuk lolos dari fase grup. Jangan pikir dulu untuk menjadi juara. Jangan juga pikir tentang lawan di babak semifinal. Yang penting lolos dulu dari grup ini. Dan juga seperti yang saya tegaskan di konten preview, bahwa kita perlu mengapresiasi apa yang sedang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Dan saya kembali ulangi bahwa saya bukanlah buzzer dari Shin Tae-yong karena memang saya selalu mengapresiasi dia karena saya melihat orang ini bekerja keras, orang ini mengambil resiko untuk melakukan sebuah perubahan demi sepak bola Indonesia agar bisa lebih maju lagi, agar kita punya tim nasional yang kuat. Tapi segala sesuatunya perlu dimulai dari nol, perlu dimulai dari dasar. Maka itu dia pilih mayoritas pemain-pemain muda. Bukan berarti tidak ada pemain yang senior. Seperti Fahrudin, dia bermain juga di Piala AFF tahun 2018, kan terpilih lagi, bagus permainannya kan, tadi lawan Vietnam. Kemudian ada Ricky Kambuaya, Ricky bukanlah pemain muda, tapi dia dipilih untuk masuk. Evan Dimas masih dipertahankan. Nah, jadi di sini terlihat bahwa Coach Shin Tae-yong itu ingin membangun tim nasional Indonesia dengan melakukan blending. Mayoritas para pemain muda dengan ditambah beberapa pemain senior yang bisa mengikuti konsep permainannya. Dan memang sih timnas kita tidak bisa mencetak gol, bahkan saya tidak melihat ada peluang on target. Ya tapi yang dibutuhkan adalah hasil akhir teman-teman. Jadi kalau kita terlalu banyak tuntutan kepada para pemain kita, tentu itu juga akan memberikan beban kepada para pemain kita yang berjuang habis-habisan di atas lapangan. Dan saya juga membuat caption dari konten preview tersebut yang saya buat sebelum konten ini, bahwa timnas butuh keajaiban. Kenapa saya buat caption seperti itu? Karena saya tahu bahwa timnas itu bisa mendapatkan keajaiban atau keajaiban itu bisa terjadi jika para pemain bekerja keras dan juga bekerja dengan hati. Ya, artinya para pemain itu fight habis-habisan di atas lapangan. Dan ternyata benar kan itu yang terjadi. Para pemain menikmati jalannya pertandingan walaupun mereka mau tidak mau harus bertahan total. Para pemain tidak takut
dengan agresivitas dari para pemain Vietnam. Para pemain kita juga beberapa kali menyulitkan pergerakan dari para pemain Vietnam. Artinya teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, jika kita bekerja dengan hati dan jika kita tulus, maka tentu keajaiban itu bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing ya teman-teman. Jadi itu dia poin saya untuk membuat konten preview tersebut, untuk membuka pikiran dari kalian semua. Karena saya baca begitu banyak komentar yang negatif dari konten sebelumnya lagi. Setelah timnas bisa menang lawan Laos dengan skor 5-1. Ya coba dong nanti lawan Vietnam. Bisa gak cukur Vietnam? Ya bukan itu poinnya teman-teman. Poinnya adalah sekarang tim nasional kita sedang berkembang menjadi tim yang kuat. Sabar dulu lah kalian. Ya, lagi-lagi ada yang juga komentar, bagaimana nih permainannya hancur banget. Ya bukan hancur sih menurut saya, tapi belum rapi. Janganlah kita memberikan komentar-komentar yang negatif. Para pemain itu berjuang habis-habisan di atas lapangan. Anyway, saya ingin dulu membahas line up ya teman-teman. Ya penting nih membahas line up. Oh by the way, sebelum saya lupa, kalau saya perhatikan di layar kaca, para pemain Vietnam yang ngos-ngosan nih teman-teman ya, aneh banget nih. Para pemain Vietnam loh yang ngos-ngosan. Para pemain kita tuh stabil terus. Nah, disinilah kita lihat efek dari adanya pelatih kelas dunia seperti Shin Tae-yong. Pertama-tama yang dia lakukan adalah membenahi stamina dari para pemain. Kemudian memperbaiki fisik permainan agresif dari para pemain. Oke, so from the lineup, ya saya harus semangat dong ya. Kan timnas kita kan berhasil menahan timnas Vietnam dengan skor 0-0. Tapi memang masih ada pertandingan terakhir sih teman-teman, lawan Malaysia. Jadi ya saya pikir belum saatnya juga ya kita terlibat dalam euforia yang besar, karena target kita adalah untuk lolos dari grup. Jadi pertandingan terakhir itu lawan Malaysia memang lebih perlu lebih difokuskan oleh para pemain, karena di pertandingan tersebut juga kita tidak boleh kalah, minimal kita dapat 1 poin lagi agar bisa lolos. But still, you know, this is a well-deserved draw karena para pemain bekerja keras dan tidak ada kesalahan yang dilakukan di lini pertahanan. Bertahan itu boleh, ya, tapi jangan sampai ada kesalahan, dan itu tidak terjadi. Oke, dari line up ya teman-teman ya, Hernando Ari yang seharusnya turun kan, tapi yang saya baca beritanya last minute dia cedera, sehingga Nadio yang bermain dari awal. Asnawi Mangkualam, ada Rizky Ridho, what a player, saya suka permainan dia. Alfrianda Dewangga hebat juga mainnya. Pratama Arhan bagus sekali. Fahrudin Arianto luar biasa permainannya, nyetel banget dengan Rizky Ridho. Rahmat Irianto naik turun permainannya sehingga saya juga tidak kaget dia diganti. Akhirnya di babak kedua Witan Sulaiman sulit berkembang karena dia pemain yang paling dikawal. Sepertinya para pemain Vietnam tuh tahu bahwa Witan adalah pemain yang kreatif sehingga dia perlu ditutup ruang geraknya. Ezra Walian memang tidak mendapatkan peluang, tapi dia bekerja keras melakukan pergerakan tanpa bola. Irfan Jaya good player, tapi memang tampak dia kehabisan tenaga. Ricky Kambuaya terlihat ini pemain fight habis-habisan di atas lapangan, naik turun. Dan dari Vietnam kita tahu tidak banyak perubahan juga dari match terakhirnya. Dari jalannya pertandingan terlihat para pemain timnas kita itu bertahan total, karena itu adalah kebutuhan untuk mendapatkan 1 poin, dan juga untuk bisa menyulitkan para pemain Vietnam itu mencetak gol cepat. Itu sangat penting teman-teman. And kita juga bisa melihat bagaimana kombinasi ya antara Ricky Kambuaya dan juga Witan Sulaiman ini cukup baik nih teman-teman. Artinya ketika Witan ini sulit bergerak, maka akan ada backup yang diberikan oleh Ricky Kambuaya. Dan Ricky juga bermain agresif di match ini. Ada beberapa pelanggaran juga yang dia lakukan. Cuman saya pikir ya untuk kedepannya para pemain kita juga perlu berhati-hati pada saat melakukan pelanggaran. Ya jangan sampai juga nanti terlalu banyak melakukan pelanggaran, ya nanti ada yang bisa mendapatkan kartu merah kan. Jadi harus berhati-hati juga. Tapi memang ini tensi permainan cukup tinggi di match ini, dan para pemain kita juga perlu bermain sedikit agresif, karena para pemain Vietnam juga bermain physical di match ini, bermain agresif banget. Dan saya bingung juga nih, pelatih dari Vietnam dikit-dikit komplain ya. Kenapa? Itu kan bagian dari permainan jika ada tactical foul. Tampak frustrasi juga dia para pemainnya tidak bisa mencetak gol. Ya itulah bagian dari permainan sepak bola, bahwa taktik yang penting teman-teman. Dan Coach Shin Tae-yong berhasil menerapkan taktik yang bisa menyulitkan Vietnam untuk mencetak gol. Dan yang saya juga melihat kepintaran dari Shin Tae-yong bahwa dia melakukan pergantian pemain di awal babak kedua itu dengan menarik keluar Rahmat Irianto dan memainkan Evan Dimas. Kenapa? Evan itu diperlukan untuk mengolah bola di tengah teman-teman. Jadi tidak langsung memberikan bola ke depan, dan cukup baik juga permainan dari Evan Dimas. Kemudian Rizky Dwi masuk untuk melakukan penyegaran ya. Asnawi ditarik keluar. Ramai masuk. Ramai ada 1 chance juga tuh yang dia liak-liuk, sayang passingnya tidak sempurna ya. Dan sepertinya masalah passing ini masih menjadi PR besar bagi para pemain teman-teman. Begitu banyak passing yang salah yang mereka berikan, padahal sudah ada peluang untuk melakukan counter attack kan.
Nah, tampaknya ini teknik permainan yang tetap perlu difokuskan oleh Coach Sintayong agar para pemain kita dalam teknik permainan itu bisa lebih baik lagi. So, teamworknya akan lebih rapi ya. Seperti yang saya sering katakan bahwa teamwork makes the magic work. Jadi jika kerjasama sudah rapi, ya tentu permainan dari timnas kita akan lebih menarik dan juga punya potensi untuk meraih kemenangan juga. Tapi kalau bagi saya untuk sementara ini yang penting dapat hasil akhir yang positif dulu deh, karena kita kan perlu lolos dari grup. And Yabes Ronnie main, oke, tidak banyak perubahan yang bisa dia lakukan. Witan tampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan, dan overall Vietnam hanya mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol dari pemain yang mencetak gol juga di pertandingan lawan Malaysia, yaitu Nguyen Quang Hai. Hanya dia saja yang mendapatkan peluang, tapi bisa di-save oleh Nadio, dan juga cukup banyak tackling dan perebutan bola yang dilakukan oleh Rizky Ridho dan juga Alfrenda Dewangga, dan juga blocking dari Rizky. Itu menit-menit terakhir tuh, dia bisa block tendangan dari pemain Vietnam di dalam kotak penalti. So this was a well-disciplined match for Timnas Indonesia. Artinya permainan dengan disiplin tinggi dari para pemain di Timnas Indonesia, dan kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya lawan Malaysia. Seperti yang tadi saya tegaskan, kita jangan puas dulu dengan hasil ini. Oke, kita boleh bersyukur bahwa kita berhasil menahan timnas Vietnam. Tapi ingat, masih ada pertandingan terakhir lawan Malaysia. Itu penting sekali teman-teman. Jadi para pemain perlu fokus di last match tersebut, minimal mendapatkan 1 poin agar kita bisa lolos dari grup B ini. Saya benar-benar berdoa dan berharap bahwa timnas kita bisa lolos dari grup B ini. Ya, karena begitu banyak yang meremehkan tim nasional Indonesia. Tapi saya selalu support dari awal. Ya, karena saya percaya bahwa para pemain muda ini berjuang habis-habisan, tidak ada yang main-main di atas lapangan. Ya, kita tunggu saja deh pertandingan selanjutnya, dan kita tetap berdoa agar timnas kita bisa lolos dari grup B ini. Ya, nanti kita lihat seperti apa lagi perjuangannya dan juga lawannya di babak semifinal. No hate, only football, salam sepak bola.